Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Nur Mahmudah, NIM E 2019-1132 dari kelas Perbankan Syariah 3. Nah, di sini saya akan review 5 materi dari teman saya mengenai perhitungan pendapatan nasional, lalu uang dan fungsinya, lalu kebijakan moneter dalam perspektif Islam, lalu bank sentral dan fungsinya, dan yang terakhir yaitu otoritas jasa keuangan. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah ekonomi makro Islam. Oke, kita akan mereview materi pertama tentang perhitungan pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Jadi pendapatan nasional itu adalah suatu nilai output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam kurun 1 tahun. Lalu konsep pendapatan nasional sendiri ada 3. Yang pertama itu ada produk domestik bruto atau yang disingkat GDP. Lalu ada produk nasional bruto atau yang disingkat GNP. Dan yang terakhir yaitu produk nasional neto atau yang disingkat NNP. Oke, kita akan membahas satu persatu mengenai konsep pendapatan nasional. Yang pertama yaitu produk domestik bruto atau yang disingkat GDP. Jadi GDP ini adalah jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah negara ataupun domestik dalam kurun 1 tahun. Rumusnya yaitu pendapatan masyarakat dalam negeri dikurangi pendapatan asing luar negeri. Yang kedua, kita akan membahas mengenai produk nasional bruto atau yang disingkat GNP. GNP sendiri adalah nilai produk baik barang atau maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam kurun 1 tahun, termasuk produk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Rumusnya yaitu GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Lanjut, kita akan membahas mengenai produk nasional neto atau yang disingkat NNP. Jadi NNP ini adalah produk nasional kotor GNP dikurangi penyusutan barang modal. Nah, rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi D depresiasi penyusutan barang modal. Lanjut, kita akan membahas mengenai pendapatan nasional neto atau yang disingkat NNI. Nah, NNI ini apa? NNI adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya bisa dialihkan ke orang lain. Lanjut, kita akan membahas mengenai pendapatan perseorangan atau yang disingkat PI. PI ini apa? PI ini adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat, setiap dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Nah, rumus PI sendiri adalah PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Transfer payment ini apa? Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti dana pensiun, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Lalu ada disposable income, yaitu pendapatan tiap
pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan investasi. Rumusnya yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung ini apa? Pajak langsung adalah pajak yang beban pajaknya itu tidak dapat dialihkan ke orang lain, seperti pajak pendapatan. Ada beberapa manfaat yang kita peroleh apabila kita mempelajari perhitungan pendapatan nasional. Salah satunya yaitu kita dapat mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, lalu kita dapat mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Lalu perhitungan pendapatan nasional ini sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Lalu kita dapat mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Dan yang terakhir, perhitungan pendapatan nasional ini bisa sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Tiga metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu metode dengan pendekatan nilai produksi. Nah, rumusnya sendiri adalah Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah seterusnya sampai PN dikali QN. Nah, dia sendiri adalah pendapatan nasional, P adalah harga barang, dan Q adalah jenis barang. Yang kedua yaitu metode pendekatan nilai pendapatan. Nah, rumusnya adalah Y sama dengan W ditambah F ditambah I ditambah P. Y sendiri adalah pendapatan nasional, W adalah wage atau upah atau gaji, F adalah rent atau sewa, lalu I adalah interest atau bunga, dan P adalah profit atau keuntungan. Nah, yang terakhir yaitu metode pendekatan nilai pengeluaran. Rumusnya yaitu Y sama dengan C plus I plus J plus dalam kurung X dikurangi M. Y sendiri adalah pendapatan nasional, X adalah ekspor, M adalah impor, C adalah consumption atau konsumsi rumah tangga, lalu I adalah investment atau investasi, dan G adalah government atau pemerintah. Lalu pendapatan nasional dalam perspektif Islam itu seperti apa sih? Nah, pendapatan nasional dalam perspektif Islam itu harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang kedua, pendapatan nasional ini sebagai ukuran dan kesejahteraan sosial sesuai Islam dengan melalui pendugaan santunan antar saudara dan sedekah. Yang ketiga, pendapatan nasional ini harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Dan yang terakhir yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Lalu yang selanjutnya yaitu sumber-sumber pendapatan nasional ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ada ghanimah, yang kedua infak dan sedekah, yang ketiga zakat, lalu ada usur, lalu jizyah, lalu ada hajj, lalu ada pajak tambang dan harta karun, dan yang terakhir yaitu wakaf. Lanjut, kita akan mereview materi yang kedua yaitu tentang uang dan fungsinya. Apa sih definisi dari uang sendiri? Uang adalah benda yang diterima oleh masyarakat secara umum sebagai alat tukar dalam kegiatan perekonomian. Lalu jenis-jenis uang itu apa saja? Nah, jenis-jenis uang ini menurut bahan pembuatannya itu ada dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Nah, uang logam adalah uang yang terbuat dari emas, perak, sedangkan uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas. Lalu ada jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya. Ada dua juga, yaitu uang kartal dan uang kiral. Nah, uang kartal adalah alat pembayaran sah yang wajib diterima oleh masyarakat
dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Contoh yaitu uang kertas. Nah, uang kias sendiri adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat-surat berharga. Contoh cek giro. Jenis-jenis uang yang terakhir yaitu menurut nilai. Ada nilai uang penuh dan nilai uang tanda. Nah, nilai uang penuh adalah apabila nilai uang itu sama dengan barang. Contohnya yaitu emas dan perak. Lalu ada uang tanda, yaitu apabila nilai yang tertera pada uang itu lebih besar daripada nilai bahan pembuatan uang itu sendiri. Contoh yaitu uang kertas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi uang. Nah, fungsi uang itu dibagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang itu sebagai alat tukar, sebagai alat hitung, dan yang terakhir yaitu sebagai alat penyimpanan. Nah, sedangkan fungsi turunan uang itu sebagai alat pembayaran sah, sebagai alat pembayaran utang, lalu sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat sebagai pemindah kekayaan, lalu yang terakhir sebagai alat pendorong ekonomi. Lalu fungsi uang menurut ekonomi Islam itu seperti apa? Jadi fungsi uang menurut ekonomi Islam itu ada 3, yaitu sebagai alat tukar, lalu sebagai alat hitung, dan yang terakhir yaitu sebagai alat menyimpan kekayaan. Oke, kita selanjutnya akan mereview materi yang ketiga mengenai kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan moneter sendiri adalah kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah dalam mencetak uang, mengedarkan uang, lalu mengatur jumlah uang yang beredar supaya perekonomian berjalan baik sehingga kesejahteraan masyarakat pun baik. Lalu jenis-jenis kebijakan moneter ini ada 2, yaitu kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut dengan kebijakan uang ketat. Tujuan kebijakan moneter ini apa sih? Jadi tujuan kebijakan moneter itu yang pertama yaitu mengadarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua yaitu menjaga kestabilan harga. Yang ketiga yaitu menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima yaitu memperbaiki neraca perdagangan, memperbaiki neraca perdagangan kinerja masyarakat, kerja masyarakat. Yang keenam yaitu distribusi likuiditas yang normal. Yang tujuh, mempertahankan keseimbangan antara pasar uang dan pasar barang. Dan yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Instrumen-instrumen kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan operasi terbuka, di mana pemerintah menggerakkan dengan pasar terbuka. Contohnya yaitu pemerintah membeli obligasi yang ada di masyarakat supaya uang itu beredar di masyarakat atau memberikan pinjaman ke masyarakat. Yang kedua yaitu kebijakan diskonto. Yang ketiga yaitu kebijakan cadangan kas. Jika kas itu lebih tinggi, maka peredaran uang akan diturunkan dan sebaliknya. Yang keempat, kebijakan kredit ketat atau kontraktif. Jadi pemerintah membeli surat berharga di masyarakat. Lalu yang kelima yaitu kebijakan dorongan moral, dan yang terakhir yaitu penyesuaian tingkat suku bunga. Jika
suku bunga itu tinggi, maka peredaran uang akan sedikit. Beberapa madhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada madhab Iqtisadiyah yang dikembangkan oleh Empedokles. Ia berpendapat bahwa pada awal Islam, kebijakan moneter ini tidak diperlukan karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang itu sangat minim. Jadi tidak ada alasan yang memindai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Lalu ada madhab yang kedua, mainstream. Ini dikembangkan oleh ekonomi lain seperti Abdul Mannan, Muhammad. Itu berpendapat bahwa tujuan kebijakan moneter itu adalah memaksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Nah, di sini juga ia berpendapat bahwa Al-Quran itu melarang praktek penumpukan uang karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam ada 7, yaitu yang pertama ada nisbatul ihtiyati, yang kedua ada iqna al-ma'wi, yang ketiga ada nisbatul iqrad, yang keempat ada islami sukuk, yang kelima ada iqdatus sanadat, yang keenam ada al-istimar al-hukumi, yang terakhir yaitu ada tutustik. Lanjut, kita akan mereview materi yang keempat, yaitu peran dan fungsi bank sentral. Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Tujuan bank sentral itu adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut dengan tugas bank sentral. Bank sentral memiliki tugas yang berkaitan dengan pemerintah dan perbankan. Namun kita akan bahas terlebih dahulu tugas bank sentral yang berkaitan dengan pemerintah. Apa saja? Jadi tugas bank sentral yang berkaitan dengan pemerintah itu yang pertama penyediaan kredit terhadap pemerintah, yang kedua yaitu mengatur kas pemerintah, yang ketiga yaitu membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara, yang keempat yaitu melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah, yang kelima yaitu mempunyai hak penuh terhadap pencetakan dan produksi uang, dan yang terakhir yaitu mempunyai hak tunggal terhadap pencetakan uang. Selanjutnya yaitu tugas bank sentral yang berkaitan dengan perbankan, yaitu yang pertama yaitu menentukan suku bunga, yang kedua yaitu sebagai banker, yang ketiga yaitu melakukan pengembangan kredit yang sehat, yang keempat yaitu melakukan pembinaan terhadap semua bank yang ada, yang kelima yaitu melakukan pengaturan, pengontrolan, dan perluasan jaringan secara lalu lintas pembayaran, dan yang terakhir yaitu melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Lanjut, kita akan membahas mengenai kewenangan bank sentral apa saja. Jadi bank sentral ini berwenang untuk melakukan pengendalian moneter, yakni operasi pasar terbuka, lalu penempatan tingkat diskonto, penempatan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang kedua yaitu bank sentral berwenang untuk menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional.
Yang ketiga, bank sentral memiliki kewenangan untuk melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kebijakan keuangan yang dimaksud yaitu penerapan kebijakan diskonto, lalu penerapan cadangan wajib minimum, dan yang terakhir yaitu pengontrolan pembiayaan dan kredit. Oke, kita akan mereview materi kita yang terakhir yaitu mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat OJK. OJK ini apa? OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara integrasi atau menyeluruh. Dalam pengawasan otoritas jasa keuangan diantaranya adalah perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Oke, kita akan membahas mengenai asas-asas OJK. Yang pertama ada asas independensi, yang artinya OJK ini harus sesuai dengan perundang-undangan. Yang kedua, asas kepastian hukum, artinya adanya jaminan hukum. Yang ketiga, yaitu asas kepentingan umum, OJK harus mementingkan kepentingan masyarakat umum terlebih dahulu. Yang keempat yaitu asas profesionalisme, di mana OJK ini pekerja OJK ini harus sesuai bakat di bidangnya. Lalu yang kelima yaitu asas integritas, di mana pekerja OJK ini harus taat pada peraturan. Yang keenam yaitu asas akuntabilitas, di mana kerja OJK harus terencana dan terlaksana. Dan yang terakhir yaitu asas keterbukaan. Jadi OJK ini harus terbuka pada masyarakat kecuali hal yang bersifat rahasia negara. Adapun tugas OJK itu meliputi yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dan non-perbankan. Yang kedua yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang terakhir yaitu mengatur dan mengawasi aktivitas kegiatan jasa keuangan di sektor dana pensiun, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai wewenang OJK. Sebenarnya wewenang OJK terdapat 10, namun saya persingkat saja menjadi 5, yaitu yang pertama menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga yaitu membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat yaitu mengatur tentang tata cara penetapan pengelola statuter di lembaga jasa keuangan. Yang kelima yaitu mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban dan lain sebagainya. Demikian review dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.